Abdullah ibnu Rawaha adalah salah satu sahabat Rasulullah yang pandai menulis dan membaca. Ia juga dikenal sebagai penulis syair yang karyanya indah dan berkesan. Rasulullah bahkan terkesan dengan syair-syair karya Abdullah ibnu Rawaha. Abdullah ibnu Rawaha termasuk 10 orang pertama masuk Islam dari kalangan Ansor, dan beliau dipersaudarakan dengan Al-Miqdad ibnu Amru. Abdullah ibnu Rawaha sering mendapat kepercayaan untuk menyelesaikan tugas penting dari Rasulullah, di antaranya yaitu memimpin misi untuk membunuh pentolan Yahudi Khaybar, Usair bin Razam, bersama 30 sahabat lainnya. Tugas kedua yang tak kalah penting hingga membawanya kepada kesyahidan adalah menjadi panglima perang dalam pertempuran Mu'tah. Dikisahkan bahwa Rasulullah memerintahkan kepada Zaid bin Haritsah untuk memimpin perang melawan Romawi. Apabila Zaid terbunuh dalam perang, Rasulullah memerintahkan agar kepemimpinan pasukan muslim berpindah kepada Ja'far bin Abu Thalib. Begitu pula apabila Ja'far syahid, maka kepemimpinan kaum muslim dipegang oleh Abdullah ibnu Rawaha. Dan apabila Abdullah terbunuh, maka kaum muslimin diperintahkan agar memilih seorang pemimpin di antara mereka. Pagi itu, pada hari Jumat, 3.000 pasukan muslim telah berangkat menuju Mu'tah untuk menjalankan misi melawan Romawi. Abdullah ibnu Rawaha yang merupakan salah satu panglima yang ditunjuk tak kunjung berangkat karena berniat mendirikan salat Jumat bersama Rasulullah terlebih dahulu. Rasulullah yang mengetahui niat Abdullah ibnu Rawaha lantas berkata, "Jika engkau bisa bersedekah dengan seluruh yang ada di permukaan bumi ini, sungguh engkau tetap tidak bisa mencapai pahala mereka yang berangkat pagi ini." Dikisahkan pula bahwa Abdullah ibnu Rawaha awalnya memang sempat ragu untuk bergabung ke medan perang, mengingat jumlah pasukan yang menyertai hanya 3.000 orang saja, sedangkan musuh mereka adalah sebuah imperium besar yang tidak diragukan lagi kemampuan dan keahliannya dalam berperang. Abdullah kemudian tersadar bahwa apa yang ia lakukan ini adalah keliru. Ia lantas memacu tunggangannya sehingga bisa segera menyusul pasukan muslim lainnya. Pasukan muslim mendirikan kemah di daerah Man. Mereka mendengar kabar bahwa pasukan Heraklius mencapai 100.000 pasukan, ditambah lagi pasukan Romawi yang jumlahnya sama, sementara kaum muslimin hanya 3.000 orang. Di tengah kekhawatiran pasukan muslimin, Abdullah ibnu Rawaha berkata, "Wahai sahabat-sahabatku, demi Allah, sesungguhnya apa yang kalian tidak suka, itulah yang kita cari, yaitu kesyahidan. Kita memerangi musuh bukan karena jumlah dan kekuatan mereka, tapi karena agama ini yang dengannya Allah telah memuliakan kita. Marilah, sesungguhnya apapun akhirnya pasti kebaikan buat kita, kemenangan atau kesyahidan." Kalimat Abdullah ini lantas membuat pasukan muslimin bersemangat dan semakin berani. Pagi harinya pukul 8 peperangan dimulai di daerah Mu'tah yang merupakan gurun tandus yang kering, terbuka, tanpa ada pohon satupun. Meski demikian, daerah tersebut menjadi satu sisi yang menguntungkan bagi kaum muslim sebab mereka lebih berpengalaman dari musuh. Tujuan prajurit muslim berperang adalah mati syahid, sedangkan prajurit musuh kebanyakan tidak mengetahui tujuannya karena hanya mengikuti pimpinan, sehingga dari sinilah mental kaum muslimin lebih kuat dan yakin. Dalam perang ini terjadi selama 2 ronde. Dalam ronde pertama ketiga panglima gugur secara bertahap. Panglima pertama, Zaid bin Haritsah, wafat dalam keadaan syahid akibat ujung tombak menghujam tubuhnya. Lalu pasukan diambil alih oleh panglima kedua yakni Ja'far bin Abu Thalib. Perang Mu'tah ini adalah perangnya Ja'far. Dalam perang ini ia tidak pernah mengambil langkah mundur sekalipun, jadi maju terus. Ini menunjukkan keberanian beliau. Ia meloncat dari kudanya lalu membunuh kudanya. Alasannya agar dirinya tidak dapat kabur. Ini untuk menguatkan tekadnya berperang karena Allah. Tangan kanan Ja'far bin Abu Thalib yang sedang memegang bendera muslim terpotong oleh musuh. Seketika ia langsung mengambil bendera tersebut dengan tangan kirinya. Tidak berhenti, musuh memotong tangan kiri Ja'far. Lalu ia mengambil benderanya lagi dan menjepitkan tongkat bendera dengan sisa-sisa kedua lengannya yang telah bertetesan darah. Kuatnya Ja'far, musuh lalu memenggal lehernya. Setelah perang, sahabat mencari jasad Ja'far, dan ditemukan jasadnya di antara orang yang meninggal akibat perang. Lalu ditemukan juga ada 90 lubang bekas tusukan tombak, pedang, dan panah musuh mengenai tubuhnya kecuali punggungnya. Ini bukti kalau Ja'far tidak pernah melangkah mundur dalam perang. Meskipun ditusuk dipotong tangannya, ia tetap maju hingga akhirnya mati syahid. Sebagai gantinya, dalam sabda Nabi Muhammad bahwa Allah mengganti kedua tangannya dengan sayap bagaikan malaikat. Setelah gugurnya Ja'far, peperangan semakin sengit. Abdullah ibnu Rawaha pun langsung memimpin pasukan dengan mengambil bendera dari Ja'far. Saat itu juga, Abdullah berusaha meneguhkan dan memaksa dirinya untuk maju dan memimpin, sebab sebelumnya ia sempat merasa ragu karena jumlah pasukan dan senjata perang muslimin kurang. Selain itu pula, kedua panglima perang sebelumnya telah meninggal. Dikatakan Abdullah, "Aku bersumpah wahai jiwaku, turun sekarang ke medan tempur. Aku turun atau aku yang memaksamu turun." Dan ia berkata juga, "Wahai jiwaku, kalaupun tidak mati sekarang, maka
maka engkau juga akan mati dalam keadaan lain. Jadi dia ngomong sama jiwanya sendiri, kenapa engkau menunda Nurda? Maka majulah. Akhirnya ia meninggal dan mati syahid. Setelah gugur ketiga panglima, perang pun menuju ronde kedua. Seperti pesan Rasulullah, jika ketiga panglima gugur, maka pasukan harus memilih pemimpinnya sendiri. Lalu terpilihlah Khalid bin Al-Walid yang baru 3 bulan masuk Islam namun sudah berpengalaman menjadi panglima perang. Dalam kepemimpinannya, pasukan muslim memenangkan peperangan sebab ia membuat strategi memecah pasukan muslimin menjadi 2 sayap. Ketika malam tiba, masing-masing sayap menempati posisi yang ditentukan hingga pada pagi harinya, 2 sayap itu menyerang musuh secara berbarengan. Serangan tiba-tiba dari 2 arah ini membuat pasukan musuh terkejut. Mereka mengira pasukan muslimin mendapat tambahan pasukan, sehingga pasukan muslimin berhasil menghancurkan dan memukul mundur pasukan musuh. Mundurnya pasukan musuh, Khalid menginstruksikan pasukannya untuk tidak melakukan pengejaran, namun berbalik mundur ke Madinah. Pertimbangannya adalah apabila pasukan musuh menyadari strategi yang dilakukan pasukan muslim, maka pasukan musuh akan kembali menyerang mereka dengan kekuatan penuh. Berita pasukan muslim berhasil memukul mundur musuh disambut sukacita oleh kaum muslimin lainnya. Rasulullah mengatakan bahwa mereka sama sekali bukan orang-orang yang melarikan diri dari medan perang, karena insya Allah mereka akan kembali berperang. Meski pertempuran sangat besar, namun dilaporkan hanya 12 orang dari pasukan muslim yang terbunuh. Padahal jumlah total korban perang seluruhnya sangatlah banyak. Bahkan 9 pedang Khalid bin Walid terputus dan hanya sisa 1 pedang ke-10 dari Yaman. Di Madinah, Rasulullah sedang berbincang dengan para sahabat. Tiba-tiba Allah mengabarkan kondisi peperangan di Mu'tah. Rasulullah menunduk dengan mata yang berkaca-kaca. Bendera pasukan dibawa oleh Zaid bin Haritsah. Ia bertempur dengan gagah berani hingga ia gugur sebagai syahid. Kemudian bendera diambil oleh Ja'far. Dia pun bertempur dengan gagah berani hingga ia gugur sebagai syahid. Rasulullah kemudian diam sejenak, kemudian bendera itu dipegang oleh Abdullah ibnu Rawahah. Dia juga bertempur dengan gagah berani hingga gugur sebagai syahid. Usai mengatakan kabar ini, tiba-tiba wajah Rasulullah terlihat gembira dan penuh ketentraman. Beliau berkata, mereka bertiga dinaikkan ke tempatku di surga. Kabar yang disampaikan Rasulullah ini sama persis dengan apa yang terjadi di medan perang.